Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai transaksi jual beli antara P dan S untuk depreciable asset. Kalau di video sebelumnya kita membahas mengenai penjualan secara downstream, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat jurnal eliminasi apabila ada transaksi upstream depreciable asset. Soalnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Di sini adalah P memiliki 80% saham beredar S dan akuisisi terjadi pada awal 2016. Pada saat akuisisi terdapat ekses yang dialokasikan ke paten dengan amortisasi per tahunnya 5.000. Pada 1 April 2018, S menjual peralatan ke P dengan harga 150.000. P memperkirakan peralatan tersebut masih memiliki masa manfaat 5 tahun. Nilai buku peralatan tersebut adalah 100.000. Diketahui net income S 2018 adalah 100.000 dan membagi dividennya 50.000. Kemudian net income S pada 2019 adalah 200.000 dan membagi dividen sebesar 100.000. Untuk penjelasan tidak akan saya jelaskan lebih detail, saya akan langsung membuat jurnal eliminasi. Jadi di sini di dalam bukunya S menjual ke P, yaitu akan mencatat cash, kemudian equipment, kemudian ada gain. Cashnya adalah 150.000, equipmentnya book value-nya 100.000, sehingga akan ada gain 50.000. Sedangkan P akan mencatat equipment pada cash sebesar 150.000. Kalau kita lihat di sini bahwa gain itu dimiliki oleh S, artinya nanti gainnya akan dialokasikan ke P dan di NCA. Kemudian ada gain 50.000, sehingga apabila diamortisasi gainnya, amortisasi gain tersebut per tahunnya adalah sebesar 50.000 dibagi dengan 5 akan ketemu 10.000. Sehingga pada saat kita membuat jurnal eliminasi di 2018, yang pertama adalah kita akan menghapus gain on sale karena tidak boleh adanya transaksi antara S dan P, maka gainnya harus kita eliminasi. Kemudian equipmentnya harus kita kembalikan nilainya supaya menjadi 100.000, maka equipmentnya di sini kita kurangkan 50.000. Kemudian yang kedua, kita mau melakukan realisasi atas gain tadi, atas unrealized gain tadi, yaitu setiap tahunnya adalah 10.000. Maka di sini karena dibelinya adalah pada 1 April, maka kita akan kalikan 9/12. Maka di sini akumulasi depresiasi pada depreciation expense, yaitu sebesar 9/12 dikalikan 10.000. Akan ketemu 7.500. Kemudian yang nomor 3 ada amortisasi paten pada paten, yaitu sebesar 5.000. Kemudian ada dividen income pada dividen S, yaitu sebesar 40.000, yaitu 80% dikalikan 50.000. Kemudian yang kelima, kita akan mencatat NCA expense, dividen S dan NCA ending. Karena dia transaksi upstream, maka gainnya akan dibagi ke P dan NCA, maka NCA expense-nya akan mendapat bagian, yaitu sebesar 20% dikalikan net income-nya 100.000 dikurangi 5.000 untuk paten di sini, dikurangi 25.000
gainnya tadi berapa? 50.000 ya. Maaf, di sini 50.000. 50.000 kemudian ditambah dengan realisasinya yaitu 7.500, maka akan ketemu sebesar 100.000 dikurangi 5.000 dikurangi 50.000 ditambah 7.500, ketemu 52.500 dikalikan 0.2 ketemu 10.500. Dividennya 10.000, berarti NCA nya sebesar 500. Apabila kita menggunakan metode ekuitas, ya kita pakai metode ekuitas, maka jurnal nomor 1, nomor 2, 3, 5 nya akan sama. 1, 2, 3, 5 nya sama. Yang berbeda nomor 4 kita akan menghitung income from S nya. Oke, itu 80% dikalikan 100.000 dikurangkan 5.000 paten dikurangkan 50.000 unrealized gain ditambah 7.500. Akan ketemu 42.000. Dividennya 40.000, investment in S nya 2.000. Kalau kita mau bikin di bukunya P, menggunakan metode ekuitas, buku P, metode equity, maka yang pertama adalah bagian net income-nya, investment in S pada income from S. 80% dikalikan 100.000 ketemu 80.000. Kemudian bagian dividen S, cash pada investment in S, itu 80% dikalikan 50.000 ketemunya 40.000. Yang ketiga, paten, bagian amortisasi paten, income from pada investment in S, 80% dikalikan 5.000 ketemu 4.000. Yang keempat adalah bagian unrealized equipment, income from S pada investment in S, 80% dikalikan 50.000 ketemu 40.000. Kemudian yang kelima, bagian realisasi equipment adalah investment in S pada income from S. Ini sebesar 80% dikalikan dengan 7.500. 7.500 dikalikan 0,8, 6.000. Nah, kalau kita ingin mencocokkan dengan yang angka 42.000 di sini, ya, kita akan mulai dari 80.000 di sini dikurangi 4.000, kemudian dikurangi 40.000 ditambah dengan 6.000. Oke, akan ketemu sebesar 42.000. Ini kalau dijumlah income from S-nya adalah 42.000. Berarti sudah benar. Sekarang kita masuk ke 2019. Di 2019
equipment masih digunakan. Kita langsung bikin jurnal eliminasinya. Dia upstream, kita pakai cost method terlebih dahulu. Yang pertama ada RE beginning, ada akumulasi depresiasi, kemudian ada equipment. Equipmentnya kelebihan 50.000, akumulasi depresiasi yang sudah terjadi 7.500 ya di sini. Ya, di sini 7.500. Maka kita tulis saja di sini 7.500. Kemudian sisanya berarti 42.500. 42.500 50 kurangi 7.500 dialokasikan ke RE beginning dan ke NCA beginning. NCA beginningnya 20% dikalikan 0,2, 8.500. Yang sisanya adalah ke RE. Yang kedua, kita realisasikan unrealized-nya. Maka di sini ada akumulasi depreciation pada depreciation expense. Dan di sini mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2019, maka nilainya 10.000, 50.000 dibagi 5 tahun. Kemudian yang ketiga ada amortisasi expense pada paten 5.000. Yang keempat ada dividen income dan dividen S 80.000, 80% dikalikan 100.000. Yang kelima kita menghitung NCA expense. NCA expense-nya upstream dia dapat bagian akan menjadi 20% dikalikan dengan 200.000 dikurangkan 5.000 ditambah dengan 10.000. Ini adalah realisasi. Ini realisasi. Ini paten. Maka akan ketemu sebesar 41.000, dividennya 20.000, NCA-nya 21.000. Kalau misalnya kita ganti dengan menggunakan metode equity, jurnal eliminasinya nomor satunya akan menjadi RE-nya kita ganti dengan investment in S. Kemudian ada NCA beginning, ada akumulasi depreciation, dan ada equipment. Equipmentnya 50.000, akumulasinya 7.500, kemudian 8.500 dan 34.000. Oke, kemudian yang nomor 2, nomor 3, nomor 5-nya sama dengan metode cost. Yang nomor 4 diganti dengan income from S, dividen S, dan investment in S, yaitu 80% dikalikan 200.000 dikurangkan 5.000 ditambah 10.000. 200.000 dikurangi 5.000 ditambah 10.000 dikalikan 0,8 ketemu 164.000. Ini adalah jurnal eliminasi di tahun 2018 dan 2019.
Bagaimana kalau kita bikin lagi jurnal eliminasi di 2020? Saya nyakan di bagian equipmentnya saja. Kalau kita menggunakan cost method, maka yang nomor 1 ya, akan sama, ada RE beginning, ada NCA beginning, kemudian ada akumulasi depreciation, ada equipment di kredit. Equipmentnya 50.000, akumulasi depresiasinya berarti 7.500 ditambah dengan, berarti di sini ya, 7.500 ditambah dengan 10.000, berarti akumulasinya debitnya sebesar 17.500. Selisihnya 50.000 dikurangi 17.500, 32.500 akan dialokasikan 20% ke NCA dan 0,8 ke RE, 26.000. Kemudian yang nomor 2-nya akan sama, akumulasi depreciation pada depreciation expense sebesar 10.000. Di tahun 2021 maka nanti nomor 1-nya akan masih sama sampai dengan masa manfaatnya habis. Equipmentnya 50.000, kemudian akumulasi depresiasinya berarti 17.500 ditambah 10.000, ketemu 27.500, berarti sisanya 50.000 dikurangi 27.500, 22.500 dikalikan 0,2, 4.500, 80%-nya ke RE beginning. Nomor 2-nya akan sama. Kemudian depreciation expense 10.000 dan seterusnya. Kalau misalnya kita mau menggunakan metode equity, RE beginning-nya diganti dengan investment in S. Ini juga diganti dengan investment in S. Ini adalah jurnal yang terkait dengan jual beli equipment secara upstream. Saya cukupkan. Terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.